Kita tidak pernah benar-benar sendirian di dunia ini. Apa yang kita lakukan akan meninggalkan kesan di hidup orang lain. Pertanyaannya, apakah kesan yang kita tinggalkan baik? Apakah kita sudah menjadi orang baik untuk orang-orang di sekeliling kita? Saya dan Gogon sudah lama bersahabat. Dari zaman SD, SMP, bahkan sekolah menengah kejuruan. Jika bertahun-tahun kemudian saya merambah ke dunia desain pembangunan, Gogon tetap pada prinsip hidupnya yang ingin berwirausaha sendiri. Tapi berhubung perut perlu diisi dan keinginan akan selalu berbeda dengan kenyataan. Gogon juga bekerja di sebuah agen penyedia material bahan bangunan. Sayangnya, 1 tahun lalu dia sempat mengeluh karena jadwal waktu padat yang bisa mengikis keinginannya untuk berwirausaha. Sedangkan saya, pengangguran gak jelas yang tahun lalu resign dari tempat kerjaannya. Di situasi serba sulit seperti sekarang, kita memang harus siap dihadapkan pada ketidakpastian. Mungkin saya tidak bisa membantu banyak, tapi kawan saya yang sedang bersedih ini memang perlu diingatkan lagi tentang kesukaannya yang sudah lama dia tinggalkan. Gogon pernah menyukai dunia perkebunan. Sebelum gaya hidup alam terbuka, ia kubur dalam-dalam bersama kesibukannya yang makin padat. Dia pun inisiatif untuk mengajakku melarikan diri sejenak dari hiruk pikuk. Kemana lagi selain ke kebun? Awalnya saya ragu, apalagi saya sudah lama tidak bergerak melangkah ke dataran yang lebih tinggi. Takutnya hanya akan memperlambat langkah. Tapi Gogon meyakinkanku bahwa dia pun berjalan lambat. Lagi pula menikmati alam kan gak perlu terburu-buru. Saya pun setuju. Pasir Cinunjang, itulah kebun yang kali ini kami kunjungi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat pemirsa ya, pemirsa Cinunjang, kita tuh lagi berada di Pasir Cinunjang. Pasir Cinunjang yang berhadapan dengan Pasir Bentang. Pasir Bentang daerah Sorong. Jangan lupa moyan guys. Ya, corona biar hilang moyan. Tak tahu banyak tentang sejarah kebun ini. Yang jelas kami harus segera tahu mencari sejarahnya. Bagaimana kebun ini bisa dinamakan sebagai Pasir Cinunjang. Pasir Cinunjang terletak di Desa Mandala Mekar, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Halo guys. Jadi kita mau mirun sene ya, mau meniup kopi. Coba kalian lihat aja nanti prosesnya meniup kopi bisa gitu. Mata kurang lebih contohan. Disada bisa berbunyi kembang nukle kembang kaulinan zaman baheula ieu. Jadi ieu dibuka ngan goreng ieu na euy ka bawah tuh. Moal disada ieu mah.
Hmm. Jadi pagi ini saya berjemur di tempat yang agak lebih berbeda. Biasanya kan depan rumah cuma pakaian jemuran yang kita lihat. Sekarang di alam terbuka. Sambil mengetes kesehatan paru-paru. Jadi pemirsa, kalau misalkan Anda punya masalah, masalah naon wae, datang ka leuweung terus ngagorowok. Yaps, ini dia Gogon. Tuh itu teh pas nulogok itu. Pas nulogok itu teh kadituna teh bilak air mah. Pas nulogok. Ya anak itu. Tuh. Nulogok. Kan kieu nya betah di saung saya. Masih bentang kan itu teh? Motor mana pilih tadi. Saya sendok. Oh nya, pokok saya tikel lah. Kocek ulahnya. Tong dikocek cenah. Biar tidak sakit perut, jangan dikocek. Jadi kopi pagi hari ini di kebon. Motor kalau di lebah. Guys, ini apa tuh? Susu jahe beda. Nang KWW gitu. Contohnya aku. Dan kenalkan juga ini dia si pekerja keras, pekerja tangguh dan pekerja cerdas, Renaldi. Ayo. Kasaka bogoh teh jang. Babari payu tapi babari diputus. Putus deui. Ngaritkeun nepi ka ripuh udah kepikiran wae. Gimana curhat para penonton Indonesia. Iya. Jangan lupa berjemur, hei. Meski kebun ini memiliki ketinggian tidak seberapa, bukan berarti trek yang kami tempuh itu mudah. Karena tingkat kesulitan sebuah perjalanan tidak bisa diukur cuma dari sebatas treknya saja. Dan terbukti jalur dengan batu yang licin dan lumpur yang cukup dalam membuat kendaraan kami tadi pun terjatuh, bahkan 2 kali. Ditambah sisa-sisa hujan kemarin yang membuat tanah semakin sulit untuk dilewati.
Jadi ini daun keren ini. Tampilannya nggak terlalu buruk nih, bagus nih, tanam di depan rumah. Mau bawa ke rumah lah, kurang pelaken. Sebenarnya mah ya ngadeketan ke Pasir Bentangnya. Puncak Pasir Bentang, terus di bawahnya itu ada hulu air ya. Hulu air, Hulu cai. hulu cai, Di bawah. mata air di sana tuh. Mata air yang disebutna itu teh Cigana Soli. Hutan segar banget ya. Ini yang kau bikin sama itu harum banget, sengit pisan, hanya kalau batur tekenging diala. Dulu lada hitam dijuluki sebagai emas hitam. Lada hitam itu ya, untuk di hutan, untuk di alam-alam. Ini disebut emas hitam sekarang. Kalau di Sunda ini namanya kapol. Keren nih yang punya kebun, banyak emas semua ini. Mau lihat mata air lah. Dulu mata air di sini, karena ini cukup kemarau panjang, ini jalur mata air semua, dijaga kering, bahkan kering. Kita cari lagi. Di tengah-tengah hutan saya dengar suara warga yang sedang ngambil bambu, kayaknya udah ada asap. Aduh, angin. Nangis sangjang, Keringat siang. Dalam rangkuman asa, kalimat hilang makna. Mungkin karena situasi COVID kayak gini nih, pandemi, wong karyawan Indomaret aja kerjanya sekarang di hutan tuh, malah awi. Sunyi, entah aku pengecut, entah kau tidak. Setiap orang punya cara masing-masing untuk menghilangkan penat. Cara saya adalah dengan mendekatkan diri pada alam. Karena dengan jalan yang misterius, alam bisa menurunkan ego kita sebagai orang-orang yang terkadang angkuh karena harta, pangkat, ataupun jabatan. Alam selalu berhasil menyadarkan bahwa hakikinya kita hanyalah manusia biasa. Tidak ada yang patut dibanggakan secara berlebihan. Sebagaimana juga tidak ada yang perlu ditangisi secara berlebihan. Tapi sering ke gunung ataupun kebun juga bukan berarti saya nggak punya masalah. Gunung ataupun kebun itu bukan untuk menghilangkan masalah, cuma bikin kita lupa sejenak sama masalah yang kita hadapi. Nanti kalau sudah turun gunung, tetap harus beresin masalah. Bagaimana perjalanan kita? Bangkar. Mana sepak warna aja? Ya, review.
Jadi ini hasil tumbang. Ini kedua. Allahu Akbar. Bangkar. Bandar Unggul kieu. Tinggal di bawah tuh. Allahu Akbar. Kudu di pagihan ini. Ngali jang, goyang-goyang nih jang. Wah, gas bangkar ini mah gas. Berarti geus kudu ulah kali dulu euy. Dipikir-pikir dulu hidup enak banget ya. Kalau nggak ke kebun, ya nongkrong. Makin tua, makin banyak yang harus dipikirin. Namanya juga hidup. Menjadi tua itu pasti, menjadi dewasa itu pilihan. Tapi percaya gak sih kalau segala sesuatu yang terjadi itu ada alasannya? Kalau saya sih percaya banget dong. Nggak ada yang namanya kebetulan di dunia ini. Hangek ngarewong di bumi na. Naon lah, nongkrong di ditu abina. Ternyata rezeki itu nggak cuma datang dalam bentuk uang, bisa dalam bentuk relasi atau kawan-kawan baru, atau dalam bentuk menikmati alam seperti ini. By the way, saya makan apa sih bisa bijak begini? Mungkin bubur ayam Wayati tadi pagi. Ya gak bijak juga sih. Mungkin ini lebih banyak ke jatuh bangunnya. Makanya saya bisa ngomong kayak gini, karena saya pernah ngalamin, jadi bisa bantu nyemangatin kalian. Jadi nanti kalau ada kawanmu kena masalah, kamu bantuinlah nyemangatin dia. Jadi semangat kita tuh menular. Nah, webnya tuh pedanya nyandak tuh. Tuh pedak sambal. Banyak dulu pedak, dulu kerupuk. Jangan nawe. Opa-opa Korea ya mempedak. Ain pedak. Mie spaghetti. Nah, spaghetti we lah. Pedak we ah. Kita tidak pernah benar-benar sendirian di dunia ini. Apa yang kita lakukan akan meninggalkan kesan di hidup orang lain. Terinspirasi dari orang-orang baik yang selalu bisa diandalkan. Saya pun ingin menjadi sahabat yang bisa diandalkan oleh orang-orang di sekitar saya. Di saat mereka bahagia, juga ketika sedang berjuang menyelesaikan masalahnya. Saya ingin kehadiran saya meninggalkan kesan baik bagi orang lain. Seperti orang-orang baik lainnya yang meninggalkan kesan baik di hati saya. Sebagai kreator pemula, saya harap kamu pun begitu. Tidak berhenti berjuang untuk membahagiakan orang-orang yang kamu sayangi. Hidup boleh makin berat, tapi kita harus makin kuat. Salam dari saya, kawan pejuang keuangan.